Saudara, lagi hangat diperbincangkan kematian AM remaja 13 tahun di Padang, Sumatera Barat yang semula dikatakan ini meninggal dunia karena terjun dari jembatan begitu, tapi ada versi lain dari pihak keluarga yang mengatakan ada penyiksaan, ada unsur penyiksaan oleh oknum polisi dan sampai dengan saat ini kasusnya masih bergulir dan masih terus didalami. Yang terbaru adalah pihak dari keluarga melalui LBH meminta perlindungan kepada LPSK terhadap beberapa pihak. Dan untuk itu saya akan diskusikan bersama dengan Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK. Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Baik, Reno. Hmm. makasih Bu Susi. Kalau informasi yang kami terima ini kan kemarin sudah ada permohonan ya Bu ya dari Ya, pihak betul. LBH. Itu untuk berapa orang dan yang dimintai perlindungan ini statusnya sebagai apa? Maksudnya hubungan dengan AM ini apa? Iya, yang mengajukan permohonan itu ada LBH Padang ya. LBH Hmm. Padang mengajukan untuk 6 orang yang statusnya kan memang masih belum jelas ya karena kasusnya ini dalam konteks penyidikan hukum ya, proses penegakan hukum masih belum jelas ya. Hmm. Tetapi dapat di apa? Kalau menurut LPSK memang sejauh ini mereka adalah yang mempunyai keterangan dan informasi berkaitan dengan kasus ini. Nah, dalam artian ini adalah keluarga korban satu yang meninggal dunia tadi ada keluarga korban. Yang kedua adalah saksi korban yang lainnya yang mengajukan kepada LPSK. Begitu. Jadi total ada 6 gitu ya, termasuk ini keluarga korban ya. Begitu. Jadi tetapi memang berdasarkan proses penegakan hukum pidana atau penyidikannya mereka belum dapat status hukumnya. Oke, berarti ada 6 orang yang dimintai perlindungan oleh pihak LBH kepada LPSK. Ya. Satu adalah keluarga dari AM, remaja 13 tahun itu, dan 5 Keluarganya lebih lainnya, Mas, lebih dari oh satu keluarganya. lebih Ya. dari satu. Berarti intinya ini berangkat dari profilnya adalah keluarga dan Ya, korban keluarga dan juga. saksi korban betul. Oh, saksi korban. Oke. Nah, eh, ada langkah-langkah upaya kan kemarin sudah diberikan ya Bu ya, sudah diterima oleh LPSK. Update-nya sampai dengan sekarang sudah seperti apa berkas permohonan perlindungan itu? Ya, berkas permohonan perlindungan ini juga masih ada yang belum dilengkapi secara administrasi gitu ya. Tetapi memang secara garis besar BH Padang sudah menyampaikan duduk perkaranya seperti apa, terus kemudian masalah yang dihadapi seperti apa, terus kemudian ada beberapa persyaratan formal yang sudah disampaikan oleh LBH Padang meskipun belum semuanya ya. Begitu. Mhm. Jadi harapannya sih setelah ini kami akan bisa melakukan penelaahan lebih jauh berkaitan dengan persyaratan material. Persyaratan material ini jadi gini, permohonan perlindungan itu ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Satu persyaratan formil yaitu berkaitan dengan administrasi. Yang kedua adalah persyaratan material. Material ini dalam artian substansi perkaranya, substansi keterangan yang dimiliki oleh saksi dan korban untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, ini yang nanti akan kami periksa lebih lanjut berkaitan dengan persyaratan materialnya seperti itu. Mhm. Nah, eh, ada dua formil dan materi tadi sudah dijelaskan. Kalau misal ini kita berandai-andai Bu ya, ini kan Mm. sudah terekspos begitu kepada publik bahwa ada permohonan perlindungan kepada pihak LPSK. Kalau Ya. misal ada yang atau dari pihak keenam orang itu utamanya Mm-mm. merasakan ada intimidasi atau ancaman dan lain sebagainya, bagaimana Bu? Apakah masih terus menunggu proses di LPSK atau ada langkah shortcut yang bisa diambil? Iya, itu bisa langkah shortcut bisa dilakukan oleh LPSK. Kita punya mekanisme namanya perlindungan darurat. Perlindungan perlindungan darurat ini bisa diberikan oleh LPSK dalam 3 situasi saksi dan korban. Satu, misalnya ada ancaman terkait dengan keselamatan jiwanya, saksi dan korban maksudnya ya. Kalau memang terancam banget, nanti bisa kita berikan perlindungan darurat. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan medis, misalnya korban yang kondisi medisnya itu memang harus segera dilakukan penanganan. Nah, kalau tidak mungkin nanti akan terancam nyawanya, misalnya meninggal dan sebagainya karena kondisi luka misalnya. Nah, ini kita bisa berikan bantuan medis secara darurat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum, misalnya pada saat sekarang nih ya tiba-tiba ada pemeriksaan terhadap saksi dan korban itu yang harus didampingi oleh LPSK. Jadi itu bisa kita daruratkan. Nah, perlindungan darurat ini cukup disetujui oleh 2 sampai 3 pimpinan LPSK. Jadi perlindungannya juga secara singkat gitu ya, 7 hari dan nanti akan diperpanjang. Nah,
Dan kembali lagi dalam konteks kasus AM ini ya, misalnya 6 orang ini ada situasi yang mendesak yang memang mereka terancam gitu ya, secara fisik yang mengganggu nyawa mereka, bisa loh kita berikan perlindungan darurat saat ini dan kemudian diberikan kepada yang bersangkutan gitu. Oke, durasinya tadi 7 hari ya Bu ya untuk perlindungan 7 hari darurat dan atau ya 7 hari atau bisa diperpanjang. oke, misalkan sampai hari ke-7 dirasa masih perlu dilakukan pendampingan atau perlindungan, maka diperpanjang lagi 7 hari juga atau bagaimana? Ya nanti ditentukan setelah dari asesmen ancaman yang diterima gitu ya. Kalau memang ancamannya memang ini ya gawat darurat gitu ya, ancamannya memang tinggi gitu ya. Nah, maka perpanjangannya mungkin selama dibutuhkan begitu. Oke, nah apakah misal begini, ketika ada ancaman yang dialami, kemudian misal nanti LPSK memberikan perlindungan darurat, apakah dua hal ini juga bisa menjadi pertimbangan LPSK ketika mempertimbangkan ini akan statusnya bisa dilindungi atau tidak? Karena memang oh betul ternyata ada ancaman bahkan sampai membutuhkan perlindungan darurat. Itu apakah bisa jadi pertimbangan bahwa ini statusnya akan segera dipercepat untuk dilindungi, Bu? Iya, jadi ancaman itu salah satu persyaratan material seseorang Hmm. bisa dilindungi oleh LPSK. Jadi ada persyaratan material itu salah satunya adalah ancaman, tingkat ancaman yang tinggi terhadap yang bersangkutan. Kemudian ada berkaitan dengan sifat keterangan penting pemohon. Jadi terlindung apa pemohon ini atau saksi korban ini punya informasi penting nggak untuk mengungkap kejahatan. Kalau tidak punya Hmm. informasi penting nggak kita pertimbangkan untuk diberikan perlindungan. Definisi Ada penting track record. indikasinya apa, Bu? Penting itu misalnya ini ya, memang dia mengungkap bahwa memang terjadi kejahatan satu, pelakunya siapa saja, bagaimana caranya, terus siapa saja yang terlibat, siapa saja korbannya itu ini nanti biasanya kita koordinasi dengan ini penyidik gitu. Ada juga yang saksi ini nggak punya informasi, informasinya biasa-biasa aja, nggak terlalu signifikan, hanya melengkapi dan sebagainya. Nah, itu mungkin tidak bisa kita pertimbangkan menjadi terlindung LPSK, tetapi meskipun dia punya informasinya nggak terlalu penting, tapi dia kalau terancam, nah tetap kita berikan perlindungan. Karena di sisi lain kalau dia terancam kan dia sebagai saksi juga gitu ya statusnya. Nah ini masih menjadi kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan. Oke, apakah nanti berarti juga pihak LPSK akan mendatangi atau memintai keterangan, mewawancara ke 6 orang yang dimintai perlindungan itu tadi untuk kemudian bisa tahu secara langsung begitu LPSK, oh oke, pihak ini bisa diberikan, pihak ini tidak, atau oke semuanya bisa diberikan perlindungan, apakah akan dilakukan langkah itu, Bu? Pasti, karena begini Mas, perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu adalah sifatnya kerelawanan ya, sukarela gitu. Jadi kalau kemudian kita misalnya nih, karena yang yang mengajukan permohonan perlindungan kan bukan yang bersangkutan langsung. Jadi kita harus temui, kita harus menanyakan kembali berkaitan dengan yang bersangkutan ini mau mengajukan benar-benar mengajukan perlindungan atau tidak. Jangan sampai kemudian memang LBH meminta, tapi ternyata yang bersangkutan tidak meminta, misalnya atau keluarganya meminta tapi ternyata yang bersangkutan tidak. Nah, seperti itu. Jadi kami tidak mau seperti itu. Jadi prinsipalnya atau saksi korbannya harus kita temui, kita konfirmasi kembali berkaitan dengan permohonan perlindungannya satu, yang kedua berkaitan dengan fakta-fakta yang dia ketahui, fakta-fakta hukum yang dia ketahui. Yang ketiga berkaitan dengan hal-hal yang misalnya ada ancaman, terus kemudian misalnya juga dia mengalami luka, perlu kan kita periksa. Jadi pasti kami akan datangi ke semua yang sudah mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Nah, otomatis Nah, kita juga oke. kerjasama koordinasi dengan LBH Padang berkaitan dengan ini. Oke, kalau soal ancaman misalkan tadi Bu, kalau secara ancaman lewat chat atau rekaman suara itu kan enak ya. Dalam tanda kutip enak karena ada buktinya. Nah, tapi Betul. kalau ancaman itu atau intimidasi itu secara verbal, secara langsung, tidak ada bukti, tidak ada apa, kemudian tapi korban itu atau pihak-pihak itu mengatakan, aku mengalami ancaman, tapi nggak ada buktinya nih karena di atau melalui verbal, nggak ada rekaman atau apapun. Gimana Bu? Kan biasanya kadang ada saksinya ya, ada saksi yang mengetahui bahwa seseorang tersebut diancam. Nah, itu bisa jadi. Terus yang kedua biasanya ancaman ini sering kami memastikan bahwa ada ancaman nyata. Nah, kalau hanya verbal saja biasanya sebenarnya nggak terlalu ya. Tapi kalau kemudian ada ini ya ancaman yang lanjutan. Misalnya tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang. Nah, ini kan sebuah ancaman nih. Nah, ini juga kita pertimbangkan. Jadi
intinya itu kita menganalisis ancaman itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi maksudnya tidak hanya satu peristiwa yang kita pertimbangkan, tapi peristiwa rentetan lainnya yang juga kita analisis. Apakah ini ada kaitannya? Terus kemudian apakah ini tidak ada kaitannya atau ada kaitan yang dengan kasus yang lain dan sebagainya. Itu pernah nih kasus nih Mas, kelihatannya mau diancam secara fisik ya, mau digerutuk ternyata berkaitan dengan utang piutang yang belum lunas seperti itu. Jadi ini Berarti yang nggak tidak ada terkait dengan kaitannya dengan kasus ya. kasus. Ya, betul. Jadi ini yang kita pertimbangkan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan korban, apa saksi dan korban. Maka itu perlu kita ketemu secara langsung karena setiap orang pasti berbeda yang dialami gitu. Ini ketemu secara langsung LPSK memanggil ke-6 orang itu ke Jakarta. Ini kan posisinya kan di Padang ya Bu berarti. Atau LPSK mendatangi ke Padang. Kemungkinan kita akan ke Padang karena kalau nggak efektif ya kalau korbannya kan banyak nih harus ke Jakarta semua. Lebih bagus LPSK yang akan ke sana seperti itu. Nah, ini kan selain dari pihak keluarga, kemudian saksi korban, yang diduga ini kan ada penyiksaan, yang diduga juga ini adalah sebagai oknum dari kepolisian begitu. Apakah juga LPSK hanya meminta keterangan dari pihak keluarga dan saksi korban saja, atau juga akan meminta apa ya perspektif lain dari pihak kepolisian? Seperti apa, Bu Ya, Susi? pasti kami akan melakukan koordinasi ya dengan Polda Sumatera Barat ya, karena yang melakukan statement kan Polda Sumatera Barat dan kita akan berkoordinasi mengecek ya kebenaran kasus ini bagaimana dan termasuk juga proses penegakan hukumnya, apakah ada proses Hmm. penegakan hukum berkaitan dengan kasus ini gitu. Jadi nggak hanya berkaitan dengan kebenarannya, tetapi ada proses penegakan hukumnya nggak gitu. Oke. Tadi di awal Bu Susi bilang akan ada butuh waktu 30 hari ya untuk mulai dari pelaporan sampai dengan nanti keputusan dari LPSK. Itu 30 hari kalender atau 30 hari kerja, Bu? 30 hari kerja. Tetapi itu maksimal ya, tapi bisa Hmm. diperpanjang gitu ya. Kalau sesuai kebutuhan atau kalau memang di dalam waktu 30 hari kerja itu nggak sampai 30 hari kerja kami sudah selesai menganalisis, menelaah, maka bisa kita putuskan. Terakhir Bu, statusnya jika nanti ke-6 orang itu misalkan oke ini layak untuk diberikan perlindungan, perlindungan seperti apa sih Bu yang akan diberikan oleh pihak LPSK? Iya, perlindungannya itu kan bergantung dari kebutuhan. Tergantung dari ancaman. Kalau memang ada ancaman tinggi, maka kita berikan perlindungan secara fisik. Bisa ditempatkan di rumah aman, bisa berupa pengawalan pengamanan, atau pengawalan pada saat pemeriksaan di peradilan atau di kepolisian. Misalnya seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada ancaman misalnya ya, misalnya butuhnya pendampingan pada saat pemeriksaan, ya kita berikan pendampingan. Nah, misalnya di salah satu saksi korban tersebut yang mengajukan ke LPSK atau salah satu pemohon tersebut adalah korban misalnya dan yang butuh medis ya, karena kami belum ketemu secara langsung jadi kami belum tahu ya kondisinya. Nah, misalnya butuh bantuan medis, maka kita juga bisa berikan bantuan medis dengan melalui asesmen sebelumnya. Nah, demikian juga dengan halnya dengan keluarga. Keluarga ini bisa juga mengajukan psikologis misalnya kalau mengalami trauma dan sebagainya. Termasuk juga korban yang lain ya, saksi korban yang lain yang mengalami trauma berkaitan dengan kasus ini gitu ya, itu bisa mengajukan bantuan psikologis. Yang terakhir itu sebenarnya restitusi, Mas. Hmm. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban dan atau keluarganya melalui putusan pengadilan. Nah, ini bisa kalau memang terbukti nanti ada apa korban meninggal dunia atau ada korban luka-luka itu bisa diajukan untuk mendapatkan restitusi. Nah, LPSK bisa melakukan penilaian atau penghitungan ganti kerugiannya tersebut untuk diajukan ke pengadilan untuk diputus nanti. Oke, baik kita tunggu nanti keputusan dari LPSK seperti apa kepada 6 orang yang dimintai perlindungan oleh LBH Padang. Terima kasih Ibu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK sudah berbagi informasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Susi, selamat siang. Terima kasih Mas Reno. Dan itu tadi saudara terkait dengan apa saja yang akan ditempuh oleh pihak LPSK terhadap permohonan perlindungan terhadap ke-6 orang yang sampai dengan saat ini masih terus berproses. Kita nantikan saja. Kalau menurut Anda saudara, sebetulnya atau sebaiknya seperti apa yang akan diberikan oleh ke-6 orang ini? Apakah layak untuk diberikan perlindungan dengan berbagai kronologis yang sudah kita baca di pemberitaan? Kita nantikan saja. Jangan lupa komen di kolom komentar. Salam SCTV.